Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan lagi untuk Kawanua pagi ini pendengar dengan forum Kawanua. Dan kita masih tetap mengangkat terkait dengan topik jeritan petani cengkih yang memang sudah kami angkat sejak Warta Berita pagi tadi. Dan kita akan bahas lebih lanjut pagi ini bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ini ada dari Ketua Forum Peduli Petani Cengkih FP2C Sulawesi Utara, Bapak Denny Sorongan. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bisa hadir di sini ya. Kemudian juga kami menghadirkan dari petani cengkih juga asal Sonder, Pak James Doringin. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi juga. Oke. Istirahat Bapak ini hari Pak ya? Iya. Oke, baik. Dan nanti juga kami menunggu untuk kehadiran melalui Zoom Bapak Jefferson Waniwantah. Beliau adalah pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara. Dan Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami melalui line WhatsApp dan juga di live streaming kami di fanpage atau di Facebook RRI Manado, bisa memberikan komentar Anda. Mohon maaf untuk line telepon pagi ini belum bisa kami terima. Jadi hanya melalui WhatsApp, SMS dan juga di live streaming pagi hari ini. Dan jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui smartphone Anda di App Store dan juga di Play Store boleh. Nah ini kan lagi panen banyak lah, istilahnya lagi sudah musim-musim panen cengkih ini. Iya, ini benar. ke Pak James dulu. Pak James Doringin, ini gimana kondisi untuk panen cengkih tahun ini Pak? Iya, baik bagi pemirsa RRI di mana saja berada. Saya mewakili petani cengkih yang ada di Minahasa. Ingin menyampaikan bahwa ya jeritan daripada petani cengkih karena harga yang semakin hari semakin turun. Oke. Nah, tentunya kami mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Oli Dodo Kambe dan Bapak Wakil Gubernur Stephen Kando, boleh mengintervensi harga yang ada di pasaran. Oke, intervensi harga yang Iya. yang diharapkan dari petani. Diharapkan Ya. karena harganya semakin hari semakin turun, ini sangat merugikan bagi petani. Oke. Ya, karena kos atau pembiayaan untuk pemetikan cengkeh yang ada sekarang itu per 5 tahun itu sungguh sangat besar. Apalagi sekarang Pak, dalam pemetikan yang cukup besar, ya, kami memerlukan tenaga pemetik cengkeh itu sungguh sangat sulit untuk mendapatkan tenaga kerja. Kemudian biaya yang kami keluarkan itu sungguh sangat besar. Nah, kami mendatangkan pekerja pemetik itu dari Gorontalo maupun dari desa-desa yang ada di sekitar yang tidak ada berpenghasilan cengkeh. Sudah harus mengambil pemetik cengkeh dari luar provinsi ini Pak James ya? Iya benar, karena ya luas yang kami seperti saya contoh kurang lebih 1 hektar yang sangat membutuhkan kurang lebih 20 tenaga pemetik. Nah ini kalau mau cari di daerah Minahasa ini sangat sulit karena hampir sebagian besar yang ada di Minahasa adalah penghasil cengkeh. Oke, ada kobong cengkeh sendiri. Ada kobong begitu, cengkeh Pak James. sendiri. Ya. Nah, menjeritnya kami karena nilai jual cengkeh ini sekarang ya 100.000, ini tidak ada keuntungan, malah kami rugi. Dan itu tren penurunan terjadi ya, sangat Iya, signifikan iya, terakhir Pak James iya. ya. Nah ini Pak James juga masyarakat saya juga ingin tahu sebenarnya kalau biaya untuk BPT cengkeh 1 liter atau 1 kilo berapa sekarang Pak Ya, James? makasih. Sekarang untuk nilai bagi pemetik cengkeh itu 1 liter Rp6.000. Oke. Itu selain 6.000 diberi juga makan 1 hari 3 kali, diberi kopi pagi maupun sore, ya. Kemudian itu diberi rokok. Nah jumlah itu sangat besar kalau dia per hari. Betul. Nah sehingga kalau dikalkulasikan dengan nilai jual per kilo hanya Rp100.000, maka sangat rugilah para petani. Apalagi, pokok, Pak. ya itu pun baru kita bicara soal pemetikan. Betul. Ya, belum ini dia untuk pengeringan, ya kan? Belum bicara soal transportasi. Nah, himbauan kami kepada pemerintah,
bahwa petani atau rakyat yang ada di Sulawesi Utara ini dalam pemulihan perekonomian, Pak. Ya, setelah Iya. pandemi kemarin ya. Ya, sampai pandemi sekarang kita masih kemarin, berusaha bangkit. sehingga sekarang harapan daripada petani cengkeh untuk ada kesejahteraan, ada suatu kemakmuran yang bisa dirasakan sedikit saja Ya. dalam rangka ada hasil komoditi cengkeh yang ada di Sulawesi Utara. Ini adalah suatu komoditi unggulan selain pala, kelapa, paneli yang ada. Betul. Iya. Karena unggulan ini di tahun 70-an cengkeh ini sangat primadona yang ada di Indonesia. Ya. Oleh sebab itu mengapa persoalan harga cengkeh ini selalu datang pada saat mana pemetikan yang secara keseluruhan. Oke. Iya. Ketika panen raya. Panen bersama-sama. raya itu ada. Maka banyak pemodal-pemodal dari luar daerah datang berbondong masuk Sulawesi Utara untuk mempermainkan harga pembelian cengkeh ini. Nah, itulah yang kami harapkan bagi para pemerintah, dan saya yakin kalau Bapak Gubernur maupun Bapak Wakil Gubernur mendengarkan hal ini, maka mereka ingin untuk melihat kondisi petani cengkeh yang ada di Sulawesi Utara ini. Ya, harapan kami mampu mengintervensi nilai harga, dan harapan juga kami bahwa harga yang nominal untuk per kilogram ini dia adalah 130.000. Oke, itu harga harapan dari petani ya. Iya. 130.000 itu udah pas. Itu minimal, begitu ya? itu pas. Itu pas karena pada dengan biaya dikeluarkan. biaya yang dikeluarkan, jadi semua kos yang dikeluarkan ada keuntungan sedikit. Baik. Iya. Ya, baik. Dan karena kalau urus kobong ya cuma pas waktu pemetikan, waktu panen, tapi kan setiap hari juga tetap ada keluarkan biaya juga kan untuk maintenance kobong cengkeh. Iya. Pak James. Contohnya seperti saya punya lahan kurang lebih 1 hektar, kurang lebih. Iya. Ya. Nah, biaya per semester atau biaya per 6 bulan itu dia kurang lebih 2 juta. Dalam 1 tahun itu 4 juta. Betul. Nah, dikali saja 4 tahun itu ada 16 juta. Itu biaya pemeliharaan, biaya untuk membersihkan kebun ini. Nah, kalau kita biarkan, nah ini sangat bahaya, Pak. Mati semua tuh cengkeh. Karena ada hama-hama yang bisa mengganggu tanaman ini. Betul. Jadi kalau memang kita tidak rawat, kita tidak jaga, maka hasilnya nanti akan berkurang. Ya, betul ya. Karena perawatan tanaman itu juga penting. Itu juga untuk menentukan seberapa besar kemudian panen yang akan didapat ya. Iya. Terima kasih Pak James. Ini Pak Jefferson Waniwanta sudah bergabung di Zoom. Nanti kita akan ke Pak Jefferson ya. Terima kasih Pak Jefferson, selamat pagi. Dan nanti kita akan ke Pak Jefferson, tapi kita ke Pak Denny Sorongan dulu nih. Ini Pak, kalau misalnya tren penurunan harga cengkeh itu terjadi sejak kapan? Kemudian dari berapa turun ke berapa sebenarnya ini? Ya, terima kasih pendengar RRI Manado yang kami cintai. Kami dari Forum Peduli Petani Cengkeh Sulawesi Utara ya sudah memantau pergerakan penurunan harga cengkeh ini sejak ya 2 minggu terakhir ini ya. Oke. 2 minggu terakhir ini, waktu itu pasaran cengkeh ya sekitar 128.000 per kilo. 2 minggu lalu Pak? 2 minggu lalu 128.000 per kilo. Baik. Namun setelah kami melakukan pengecekan harga jual terakhir hari Sabtu itu sangat drastis, tinggal 100.000 per kilogram. Oleh sebab itu kami juga merasa dari Forum Peduli Petani Cengkeh ya merasa terpanggil ya melihat nasib petani cengkeh yang semestinya dia menikmati hasil jeripayanya, tapi kenyataan tidak. Oke. Nah, kehadiran kami dari Forum Peduli Petani Cengkeh di sini adalah mengingatkan ya kepada semua pihak, terlebih pemerintah ya, bahwa cengkeh ini adalah termasuk komoditi unggulan sebenarnya di Sulawesi komoditi Utara. unggulan Provinsi Sulawesi Utara selain pala dan kopra ya. Dan perlu diketahui ya bahwa cengkeh ini adalah
sudah masuk dalam barang strategis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah diatur dalam peraturan gubernur ya. Peraturan Gubernur nomor 20 tahun 2010 menetapkan bahwa cengkeh ini adalah barang strategis ya. Karena cengkeh ini merupakan salah satu andalan Provinsi Sulawesi Utara ya dalam pembangunan ekonomi Iya, Sulut. iya. Oleh karena itu ya, kami dari Forum Peduli Petani Cengkeh ya, tentunya sangat menyayangkan juga ya untuk hari-hari terakhir ini atau ya dari pihak pemerintah terlambat ya, terlambat melakukan pengawasan sehingga harga cengkeh yang tadinya yang 2 minggu lalu 128.000, hari Sabtu kemarin entah kenapa ya sampai dia turun sampai 100.000. Ini sangat jauh, ini signifikan. sangat Nah, signifikan. Pak Denny, ini kalau tadi dari Pak James menyampaikan ini justru investor-investor dari luar yang datang kemudian memberikan harga yang membuat harga turun ya tadi ya Pak Ya. James ya. Ya. Kalau Pak Denny Mempermainkan melihat harga. apakah seperti itu ada permainan-permainan harga? Ya, ini kami sudah mencium itu Pak, betul. Oke. Jadi begini Pak, kami sudah mendapat informasi ya, karena mereka sudah tahu kan bahwa Sulawesi Utara ya Panen raya katakannya akan panen begitu raya ya. dan panen raya dia sekitar ya akhir Juli dan Agustus. Oke. Nah di sini kami sudah mendapat bocoran bahwa sudah ada pemodal-pemodal yang melepas uangnya untuk melakukan pembelian cengkeh ya di beberapa sentra-sentra yang memproduksi cengkeh ya, seperti di Minahasa misalnya di daerah Minahasa Selatan, Betul. daerah Tondano, Rerer, ya daerah Tumpaan sana ya, daerah ya desa-desa seperti Munte, Wawona itu ya, yang kami lihat. Belum lagi yang di daerah Boltim ya, Boltim sekarang untuk Sulawesi Utara dia akan memproduksi cengkeh yang paling besar mungkin di Sulawesi Utara. Oh, prediksinya tahun ini ya mereka akan panen besar. Bolang Mongondo Timur ya. Dan kami sudah mendapat bocoran bahwa ada pemodal-pemodal. Ya apakah ini digerakkan oleh pedagang besar ya antar pulau, melepaskan uangnya untuk memberikan kepada pihak-pihak yang bisa membeli cengkeh petani. Dan ini kami sudah melihat. Ya kalau cengkeh misalnya kan kami melihat ya kalau dari pabrik rokok membeli cengkeh ya untuk di pabrik ya di atas 150.000 ya. Ya ini kan sungguh luar biasa ya keuntungan yang mereka dapat Pak. Kalau cengkeh mereka lepas ke para pembeli-pembeli yang mereka percayakan, ya kalau sampai bermain di 100.000 per kilo Pak, bayangkan saja Pak. Misalnya pabrik rokok aja menerima 50.000 per kilo, udah 50.000 kan pihak-pihak ini yang mendapat keuntungan. Kalau dihitung 10 ton, sudah berapa ratus juta yang mereka dapat, apalagi kalau lebih dari itu, sampai miliaran Pak. Betul. Dalam ya. jangka sampai sebulan itu ya. Oke. Mereka bisa mengeruk keuntungan yang besar. Baik. Nah kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ini Pak Denny, sebenarnya seberapa biasanya kan tetap di panen raya terjadi penurunan, walaupun juga kalau tahun ini kita melihat terlalu signifikan ya. Tapi kalau di tahun-tahun sebelumnya penurunannya terjadi di kisaran berapa itu Pak Denny? Kalau di tahun-tahun sebelumnya ya, biasanya kalau pasaran yang misalnya tahun 2010 ya, kita kasih gambaran ya, dari harga waktu itu 90.000 ya. Ya kalau dia turun 70.000 atau 60.000 ya, petani masih merasakan keuntungan. Untuk yang ini contoh beberapa tahun lalu ya. Kalau tahun 2010 tadi ya. Iya. Kita juga harus memperhitungkan inflasi karena terjadi inflasi, jadi tidak bisa kemudian kita compare harga per harga. Iya. Baik, terima kasih. Pak Jefferson Waniwantah yang sudah standby di Zoom, kita coba sapa dulu sebelum kita akan break. Pak Jefferson, selamat pagi.
Oke, selamat pagi. Terima kasih sudah bisa hadir bersama kami via Zoom pagi ini. Nanti kita akan mencoba mendengarkan pendapat dari Pak Jeff ini terkait dengan jeritan petani cengkih, tapi kita jeda dulu sejenak pendengar. Kami juga undang Anda untuk memberikan komentar Anda dan mengirimkan WhatsApp atau SMS Anda di Pro 1 RRI Manado. Kita akan kembali di Forum Kawanua, tetap bersama kami pagi hari ini. Pro 1. Kita lanjutkan lagi Forum Kawanua pendengar jeritan petani cengkih. Tadi kita sudah mendengarkan ada Pak James, ada Pak Denny juga yang sudah memberikan bagaimana kemudian petani cengkih memang menjerit ya untuk di masa panen raya. Harusnya masa panen adalah masa yang ditunggu-tunggu oleh petani, tapi ternyata belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani. Pak Jefferson Waniwantah. Nah ini, kalau Anda mungkin sudah mengikuti tadi sedikit perbincangan kita di sini, pendapat Anda nih terkait dengan harga cengkeh yang dalam kurun waktu 2 minggu atau sebulan terakhir itu turun drastis. Apakah memang ini adalah fenomena yang biasa saja ketika terjadi panen raya atau memang ada hal-hal yang membuat penurunnya terlalu drastis, Pak James? Baik. Jadi sangat disayangkan ya apabila salah satu produk yang lokal untuk masyarakat petani Sulawesi Utara, yaitu cengkih yang menjadi produk unggulan ya para petani di Sulawesi Utara, saat ini yang seharusnya masyarakat petani itu menikmati ya, hasil daripada jerih lelah mereka untuk mendapatkan apa yang terbaik bagi mereka. Artinya harga yang wajar. Dan harga yang wajar bagi saya itu 150.000. Kenapa? Karena harga ini juga pernah dinikmati oleh masyarakat petani cengkih lebih khususnya yang ada di Sulawesi Utara beberapa tahun yang lalu. Nah, namun saat ini sudah kurang lebih hampir 4 tahun produksi cengkih atau biasa dalam bahwa nanti sekarang panen raya yang seharusnya masyarakat bisa menikmatinya dengan waktu yang sangat singkat bagi saya, bahwa terjadi penurunan harga cengkih yang saat ini di pasaran sekitar 100.000 sampai 104.000 per kilogram kering. Nah, untuk harga pasaran di Lamongan sendiri saat ini belum ada harga. Jadi barusan saya ada menanyakan pembeli yang ada di Lamongan berapa harga cengkih saat ini. Kata mereka belum ada harga. Nah, jadi sangat disayangkan seperti apa juga yang dikatakan oleh Bapak Denny Sorongan dan James Doringin bahwa pemerintah harus care lah ya, karena pemerintah punya power untuk intervensi. Sekalipun kita harus akui mekanisme pasar itu harus terjadi di lapangan, bahwa supply and demand itu berlaku. Nah, namun kami sangat menyayangkan apabila harga ini begitu cepat turunnya, dan ini sangat merugikan bagi para petani cengkih. Ya. Oke, baik. Pak Jeff, ini tadi memang yang diharapkan adalah intervensi pemerintah, tapi kita juga berusaha mencari ini masalahnya sebenarnya di mana kemudian ketika bisa langsung terjun bebas, katakanlah seperti itu ya untuk harganya. Kalau Anda melihat sebenarnya permasalahannya di mana? Tadi dari Pak James, Pak Denny bilang katanya ada oknum-oknum dari luar lah yang kemudian membeli dengan harga yang murah atau memainkan harga kalau kata Pak James tadi. Besar, dengan modal yang besar. Ya, bisa iya bisa tidak, tetapi yang saya dapatkan informasi yang terakhir bahwa sampai saat ini hanya PT Jarum yang membuka untuk membeli hasil daripada petani cengkih. Jadi PT Gudang Garam dan Sampurna belum membeli. Jadi ini yang mungkin menjadi problemnya sehingga harga cengkih itu begitu cepat turun. Ya, namun ada kemungkinan yang lain juga, ada permainan-permainan. Dan dalam keadaan seperti ini banyak sekali yang mencari keuntungan lah. Padahal masyarakat petani itu sangat mengharapkan ya, beberapa tahun ini
produksi cengkeh itu menurun. Iya. Ya. Baik. Harapannya tahun ini padahal bisa panen raya, katakannya seperti itu ya Pak Jeff ya. Baik, Jefferson Waniwanta, terima kasih. Kita nanti akan membahas lagi, tapi ingin ke Pak James. Ini biasanya ini kalau petani itu menjual, apakah langsung berhubungan dengan pihak pabrikan rokok atau yang memang mengambil cengkeh, atau memang ada dijual dulu ke pengumpul atau apa Pak? Ya, dari kami karena tidak langsung ke Oke. pabrik, tapi pengumpul yang ada di yang ada di kampung maupun yang ada di Kota Manado ini. Ya. Nah, pada hakikatnya kenapa kita harus itu dia menjual dengan harga nilai yang rendah, karena kami sebagai petani tidak punya modal besar. Nah, di saat mana kami juga ini akan membayar kepada pemetik atau buruh Betul. pemetik ini. Ya, suka atau tidak suka, wajib hukumnya kami harus menjual dengan nilai harga yang begitu rendah. Ya, betul. Dan akhirnya kami yang dirugikan ini ya mau mengadu kepada siapa? Tentunya kepada pemerintah. Ya, agar supaya dapat melihat kesejahteraan petani cengkeh ini, agar supaya ada kesejahteraan. Nah, oleh sebab itu yang minggu kemarin cuaca yang tidak bersahabat, kami banyak dirugikan karena cengkeh kami proses pengeringan rasanya hampir tidak maksimal. Sehingga ada biaya ekstra, kami harus membuat agar supaya cengkeh ini tidak rusak. Baik. Ya. Karena banyak kemudian yang mengatakan ditahan dulu, tidak bisa ditahan karena kan memang harus keluar modal tadi untuk para pemetik, kemudian kos-kos yang lain ya Pak James. Baik. Nah kalau Pak Denny ini tadi juga disampaikan memang terlalu jauh turunnya ya, katakanlah seperti itu ya. Kemudian juga tadi disampaikan sementara petani juga harus menghadapi masalah cuaca juga yang membuat kemudian proses untuk pengeringannya juga jadi lebih lama dari yang biasanya ini ya. Dan kalau Pak Denny dari Forum Pemerhati Petani Cengkeh ya Sulawesi Utara ini melihat kalau tadi memang di opini publik ada yang bilang ditahan dulu, apakah memang bisa ditahan atau mungkin juga ketika petani harus menjual dengan kondisi yang belum terlalu kering, apakah juga itu merugikan atau memang seperti apa Pak Denny? Ya, saya kira saya juga sepakat dengan Pak James. Mau tidak mau ya tidak bisa menahan cengkeh itu untuk nanti kalau harga sudah naik sampai 130 baru dijual. Begini, kalau kami lihat dari Forum Peduli Petani Cengkeh ya, memang petani mau tidak mau harus cepat menjual karena mereka ini punya buru-buru pekerja yang ada di perkebunan, yang ada di rumah untuk melakukan pengeringan. Jadi mau tidak mau, ya walaupun harga murah, mereka juga bertanggung jawab terhadap buruh. Betul. Kenapa? Mereka sudah bekerja, mereka sudah membantu ya istilahnya pemilik cengkeh ini untuk ya dipanen, masa upahnya ditahan dulu ya atau nanti kalau naik harga baru kita bayar, tidak bisa. Jadi harus inilah ya, kami berharap ya, kami sepakat juga dengan Pak Jefferson ya yang mengatakan ini pemerintah harus intervensi untuk mengontrol pergerakan harga jual cengkeh ini agar supaya tidak turun terlalu jauh. Ya, itu harapan kami dari Forum Peduli Petani Cengkeh. Oke, itu harapannya dari forumnya. Tapi kami ingatkan juga untuk Anda yang sementara menyaksikan kami pagi ini boleh memberikan komentar Anda di laman Facebook kami. Mohon maaf untuk line telepon tidak kami terima, tapi Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, komentar Anda terkait dengan topik kita pagi ini di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080 WhatsApp atau SMS. Nanti akan saya bacakan terus kita bahas di forum kawan ini. Dan ini kalau tadi Pak Jefferson mengatakan harga 120.000. Tadi Pak James berapa Pak James? 100 minimalnya 130. 130. Nah, kalau dari Pak Denny dari forum ini berapa sebenarnya harga pasnya begitu? Iya. Memang sih kalau dari Pak James mengharapkan 130.000 per kilogram ya. Kami juga ya sepakat. Oke. Kalau harga 130.000 per kilo ya,
petani masih boleh menikmati keuntungan, Pak. Keuntungan. Baik ya. Kalau boleh 150 lah. Jeff ya, harapannya seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi Min- ini saya bisa tambahkan bahwa selain pemerintah bisa intervensi pasar ya, jadi pemerintah juga bisa menampung cengkeh dari petani Nah, langsung itu. dengan sistem resi gudang. Jadi petani yang sebagian besar tidak memiliki modal, apabila pemerintah buat resi gudang, jadi petani itu bisa mendapatkan sekian persen dari harga jual, dan itu bisa ditahan. Dan apabila harganya naik, dan itu ya harga yang menjadi jual Oke. daripada para petani itu, sehingga petani tidak akan merugi. Jadi kami sangat berharap kepada Gubernur Sulawesi Utara dengan program yang luar biasa ya, bahwa program dari ODSK itu adalah Gerakan Perkebunan Idola Menuju Sulut Hebat, Baik. untuk operasi daerah selesaikan kemiskinan atau Prima ODSK, dan itu dicanangkan oleh Wagub ya beberapa waktu yang lalu, dengan Betul. 5 juta bibit 5 juta bibit cengkeh ya. Jadi ternyata pemerintah punya program, namun ya yang realistis bagi saya apabila pemerintah itu bisa menampung sementara hasil daripada para petani yang tidak memiliki modal. Tetapi kalau kita menjual kepada pengumpul, tidak mungkin, tidak ada jaminannya, amat terlebih kepada pabrik. Jadi di sini peran pemerintah itu sangat penting, Om. Kalau untuk mengentaskan kemiskinan di Sulawesi Utara yang saat ini 7,sekian%, pemerintah harus berani, ya. Baik. Bersama dengan wakil rakyat agar supaya hasil daripada petani itu bisa dijual sementara kepada pemerintah. Baik. Jadi Pak Jeff, ini juga mungkin pemerintah atau masyarakat juga ingin tahu ya, seberapa besar sebenarnya peran cengkeh ini terhadap ekonomi di Sulawesi Utara. Jangan-jangan mungkin karena fokusnya sudah ke pariwisata misalnya atau ke hal-hal lain, kemudian sehingga yang harga cengkeh sudah terlupakan begitu, Pak Jeff. Sebenarnya seberapa besar pengaruhnya terhadap ekonomi di Sulawesi Utara? Jadi begini, kan masyarakat Sulawesi Utara yang hampir 3 juta, 2,7 jiwa, sebagian besar 75% kan adalah petani. Nah, jadi yang akan mendongkrak perekonomian adalah dari petani. Pariwisata akan menjadi leading sektor ya, apabila juga ditunjang dengan pendapatan perekonomian yang semakin hari semakin meningkat. Betul. Nah, di sini sebenarnya pemerintah harus jeli melihat ya kesempatan yang saat ini ya, produksi selain daripada kopra dan pala yang menjadi primadona Sulawesi Utara ya, itu adalah cengkeh. Tetapi sayang sekali ya bahwa produksi cengkeh di Sulawesi Utara saat ini di urutan ke-8 atau ke-9 secara nasional, Pak Jeff. Iya, secara nasional. Dulu tahun 70-an sampai 80-an Sulawesi Utara itu termasuk yang pertama ya. Betul. Produksi cengkeh yang terbesar di Indonesia, kurang lebih 18.000 ton. Tetapi saat ini peringkat pertama adalah Maluku ya, 21.000 ton. Peringkat kedua Sulawesi Selatan, peringkat ketiga Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan sayang sekali ini Sulawesi Utara peringkat ke-8 dengan produksi cengkeh kurang lebih 5.000 ton saja. Jadi sangat disayangkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Jeff. Pak Denny, Pak James, kita baca dulu WhatsApp yang sudah masuk di 082195835080. Anda yang sementara mendengarkan, menyaksikan kami juga pagi ini melalui live streaming kami di Facebook RRI Manado, juga bisa memberikan komentar Anda pagi ini terkait dengan topik kita, jeritan petani cengkeh. Ke Ibu Aurina dari Mapanget. Selamat pagi. Pembawa acara juga narasumber, kalau petani cengkeh sudah menjerit, tolong perusahaan apalagi pemerintah pasti ada hati nurani untuk mendengar jeritan petani cengkeh, apalagi harganya terlalu anjlok, tolonglah mereka. Begitu saja, terima kasih, selamat pagi, terima kasih Ibu Aurina. Kemudian juga ada Edi di Manasa, selamat pagi Forum Kawanua. Bagaimana standar penentuan harga cengkeh yang sudah siap dijual?
Dan juga bagaimana peran pemerintah mengintervensi harga jual cengkeh sehingga masing-masing ada benefit lebih khususnya kepada petani. Terima kasih. Itu dalam bentuk pertanyaan ya. Nanti coba dijawab oleh narasumber. Ada juga ini tidak ada namanya, berharap upaya dari pemerintah untuk dapat menetapkan standar harga karena cengkeh merupakan salah satu komoditi Sulawesi Utara. Kalau bukan dukungan pemerintah siapa lagi petani mau berharap. Minta tanggapan dari narasumber. Baik, terima kasih. Nanti setelah ini juga kita akan baca, masih kami tunggu untuk WhatsApp Anda di 0821 9583 5080. Pak Jefferson dulu, Pak Jeff, ini bagaimana kemudian? Apakah memang perlu ada standarisasi harga cengkeh? Harga minimal cengkeh itu harga jualnya berapa, Pak Jeff? Ya, jadi memang saya lihat ada satu kajian dari Kementerian Pertanian yang melalui Direktur Jenderal Perkebunan tentang standar dan mutu daripada cengkeh itu. Okay. Yang dalam bahasa Latin itu Syzygium aromaticum ya. Nah, untuk Sulawesi Utara ya, kualitas cengkeh itu di atas rata-rata dari produksi cengkeh di provinsi yang lain. Jadi sekali lagi, kualitas cengkeh kita yang ada di Sulawesi Utara lebih baik daripada provinsi-provinsi yang lain. Nah, ini sebenarnya celah bagi pemerintah untuk intervensi agar supaya harga cengkeh itu sesuai dengan kajian daripada Kementerian Pertanian melalui Dirjen Perkebunan supaya ada standarnya. Tapi saat ini kan tidak ada standarnya. Jadi seolah-olah pemerintah ini tidak care atau pura-pura tutup mata. Ya, apa yang saat ini yang terjadi. Jadi kami sangat berharap kepada tentu yang saat ini sebagai pemangku kekuasaan, karena di dalam kekuasaan kan banyak motif. Nah, salah satu motif di sini kan intervensi kepentingan. Nah, jangan sampai ini semua masuk pilkada, lalu ada kepentingan-kepentingan yang akan merugikan banyak orang, lebih khusus ini para petani cengkeh yang sangat banyak. Hasil daripada cengkeh ini sangat mendongkrak pertumbuhan perekonomian, itu pasti sekali. Betul. Saya boleh pastikan akan mendongkrak pertumbuhan perekonomian. Contoh kami yang ada di pertokoan di Langoan ya, ini pasar belum bilang lagi panas ini pasar ya. Karena daya beli masyarakat itu meningkat. Tetapi kalau yang orang mau jual dengan harga yang di bawah merugi, ya bagaimana? Tidak ada lagi saving daripada para petani untuk mendapatkannya. Jadi orang bilang begini, kelar PT kurang tasisa tiket, ya kan begitu Pak Denny Sororan. Kurang tasisa tiket. Ini alamat ya. Ya, saya rasa demikian. Baik, padahal sebenarnya petani juga butuh modal ya Pak James ya, bukan berarti kemudian ketika panen langsung dihabiskan hari ini. Tanggapan dari yang sudah masuk tadi, pertanyaan-pertanyaan, apakah dari petani memang membutuhkan ada juga standarisasi harga begitu dari pemerintah? Ya, sebenarnya harapan kami dari petani ada standar harga saat mana ada standar minimum lah ya. Ya, standar minimum pada saat mana panen raya. Ya, karena kita kan melihat situasi yang ada ya. Dan kedua, bahwa saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Bapak Jefferson dari Langoan itu. Ya, kita tidak berbicara muluk-muluk harapan daripada petani, apalagi kesejahteraan untuk petani cengkeh dalam rangka memasuki tahun politik pilkada. Saya pikir Bapak Gubernur maupun Bapak Wakil Gubernur mengakhiri periode masa jabatan mereka ada hal yang terbaik. Kesan manis lah kepada petani Kesan cengkeh manis ya. lah buat petani cengkeh yang ada di Sulawesi Utara, apalagi ada di Minahasa dan ada beberapa daerah yang ada. Tapi khususnya Sulawesi Utara. Kami harapkan, saya setuju dengan Bapak Jefferson bahwa di tahun politik ini, di masa akhir daripada kepemimpinan Bapak Gubernur Oli Dodo Kamil dan Bapak Stephen Kando boleh memberikan kesan manis bagi kami petani cengkeh yang ada di
Sulawesi Utara. Baik, baik. Ya. Itu harapan kami. Ya. Ya, dan memang betul sebenarnya ketika harga cengkih itu bagus begitu ya. Yang diuntungkan bukan cuma pemilik kebun cengkihnya saja, tapi kan ada pekerja-pekerjanya di situ. Kemudian juga kata Pak Jeff tadi juga nanti juga daya beli masyarakat meningkat ketika harga cengkih itu bagus begitu ya. Jadi banyak aspek. Jadi bukan cuma pemilik cengkih, Betul. pekerja. Betul, Pemetik betul. cengkih itu juga ada kemakmuran. Dan otomatis seperti tadi pemilik toko-toko juga akan naik karena daya beli tadi Daya naik beli ya. masyarakat tinggi. Oke, baik. Pak Denny ini tadi juga sudah disinggung sebenarnya oleh Pak Jefferson itu terkait dengan tahun ini tahun politik ya. Nah, kalau harapannya dari Pak Denny dan juga teman-teman di forum itu apa sih sebenarnya dari pemerintah? Apakah sama seperti Pak James tadi, tinggalkanlah kesan yang baik, atau jangan-jangan kemudian nanti karena tahun politik banyak juga figur-figur yang nantinya akan muncul kemudian juga apa ya? Kan ini satu hal yang bagus untuk menaikkan citra begitu Pak Denny. Ya, kalau kami dari Forum Peduli Petani Cengkeh ya berharap sangat kepada pihak eksekutif maupun legislatif ya untuk bisa mengontrol untuk menstabilkan standar ya menstabilkan harga jual cengkeh supaya dia standar ya. Dan dari kami ya sangat berharap sekali ya untuk pemerintah melakukan intervensi tadi, ataupun kalau bisa dari pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah Sulawesi Utara ya di Biro Perekonomian ya menurunkan tim untuk melakukan pengawasan tentang harga jual yang ada di pasaran. Oke. Karena kalau tidak ada tim yang mengontrol ya leluasa para pedagang besar untuk mempermainkan harga jual cengkeh ini. Harus terus dipantau begitu ya Pak Denny ya. Baik, baik. Terima kasih. Kita kembali ke WhatsApp di 082195835080. Sekali lagi WhatsApp, mohon maaf line telepon tidak bisa kami angkat pagi hari ini. Silakan di WhatsApp atau SMS di 082195835080 atau untuk Anda yang lagi menyaksikan kami bisa langsung komentar di live streaming kami. Ada dari Bapak Ciuyan dari Desa Kembes 2. Bapak Ciuyan Waro, Kecamatan Tombulu, katanya juga adalah kecamatan penghasil cengkih yang besar. Saya rasa harga anjlok juga disebabkan oleh pembeli cengkih yang sedikit. Nah, saya mengajak para pengusaha pribumi Sulut yang punya modal besar turut menjadi pembeli cengkih agar para pemodal dari luar daerah tidak dengan mudah mempermainkan harga. Pemerintah provinsi juga wajib mengontrol harga cengkih demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Terima kasih Pak Ciuyan Waro. Kemudian juga satu lagi ini dari Alexander Pandi di Tanjung Anom, Medan, Sumatera Utara. Luar biasa ya, jauh ya. Terima kasih sudah menyaksikan atau mendengarkan kami. Selamat pagi Forum Kawanua. Dialog tentang harga cengkih yang anjlok di RRI Manado sangat membantu masyarakat petani cengkih di Sulawesi Utara. Dan kiranya suara rakyat melalui RRI Manado juga diperhatikan oleh pemerintah Sulawesi Utara agar pemerintah daerah, Dinas Perindak Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk mengintervensi harga cengkih dengan cara pemerintah mengambil alih pembelian cengkih terlebih dahulu dengan harga yang tidak merugikan para petani cengkih. Nanti ketika harga cengkih normal baru pemerintah daerah atau Dinas Perindak menjual kembali kepada pengusaha cengkih. Dengan cara ini juga adalah upaya untuk menjaga tidak terjadi inflasi daerah akibat harga cengkih yang anjlok. Tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini terkait hal tersebut ya. Tapi ini ke Pak Jeff dulu nih. Pak Jeff, ini kalau tadi dari Pak Ciuyan Waro itu mengatakan bahwa ini karena pembelinya sedikit. Sudah sempat disentil sebenarnya oleh Pak Jefferson tadi kalau yang membeli hanya beberapa perusahaan. Dan ini dari Pak Ciuyan juga berharap katanya kalau bisa dari pengusaha yang punya modal besar di Sulawesi Utara juga turut juga untuk membeli cengkih. Tanggapan Anda Pak Jefferson? Ya benar. Jadi begini. Jadi memang baru satu perusahaan yaitu PT Jarum. Ya. Tetapi saya heran ya. Kenapa PT Gudang Garam itu belum membeli pada saat produksi saat ini semakin meningkat ya. Ini sangat aneh lah dalam mekanisme pasar yang ada. Apakah ini ada sesuatu yang menekan mereka supaya jangan beli dulu tuh cingke? Ya, seperti itu. Ini praduga saja. Jadi di sini peran pemerintah sekali lagi, peran pemerintah agar supaya bisa mengintervensi. Saya sangat yakin bahwa pemerintah itu punya power untuk mengintervensi. Jadi ini sangat aneh lah
kalau zaman yang pada waktu-waktu yang lalu hampir bersamaan PT Jarum, PT Sampurna, Gudang Garam itu membeli hasil produksi cengkeh yang ada. Tetapi ini 1 bulan ini PT Gudang Garam belum juga membeli. Jadi ini ada sesuatu yang aneh bagi saya. Ya. Jadi baik. hanya Ya, jadi menurut Pak Jefferson ini cukup aneh ketika kemudian ada perusahaan yang belum membeli. Apakah memang tunggu harganya di bawah sekali atau seperti apa ya? Baik. Ya, Pak Denny tanggapannya ini. Ya, memang kalau kami melihat ya ini dari pihak ya artinya dari asosiasi produksi rokok ya. Ya. Untuk hari-hari ini memang mereka belum mau membeli cengkeh karena mereka menanti ketika harga turun lebih jauh baru mereka lepas modal untuk mereka memborong ini ya. Dan ini justru yang dirugikan ada bukan cuma petani tapi ini yang dirugikan ada daerah kita karena yang pemilik pabrik rokok ini kan ada di luar Sulawesi Utara. Ya, betul. Jadi begini, kami melihat ini justru yang akan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya adalah dari pabrikan. Dan justru yang menikmati bukan orang daerah Sulawesi Utara, tapi ya pengusaha rokok yang ada di luar Sulawesi Utara. Oleh sebab itulah ya, kami dari Forum Peduli Petani Cengkeh ya sepakat ya dengan Pak James sebagai petani, dengan Pak Jefferson sepakat ya untuk minta kepada pihak pemerintah untuk mampu ya mengontrol harga jual ini agar supaya tidak dipermainkan oleh pedagang besar, apalagi yang pedagang antar pulau. Ya saya sepakat kalau bisa para pemilik modal yang ada di daerah Sulawesi Utara untuk dalam rangka artinya membantu nasib petani cengkeh ya belilah cengkeh petani kan. Begini kan ketika ya pihak-pihak pemilik modal di daerah ini membeli artinya dia mendapatkan keuntungan kan, dan yang akan menikmati adalah daerah kita. Kalau pengusaha dari luar, maaf ya, justru uang yang akan beredar di luar sana yang akan jadi banyak. Justru kita yang di daerah ini akan istilah menjadi pakat uang. Istilah orang gunung ya, jadi pakat uang. Kalau doi semua sudah dibawa ya artinya lari ke luar daerah kan, artinya keuntungan yang semestinya didapat oleh daerah sendiri lari keluar. Ya, itu. Oke, baik. Terima kasih. Pak James mungkin ada tanggapan terkait dengan kedua penanya terakhir ya, berhubung waktu juga sudah tidak terlalu banyak untuk pagi ini. Tadi dari kedua pertanyaan terakhir di WhatsApp, Pak James, silakan. Ya, terima kasih dari kedua penanya ini bahwa memang ada peran penting bagi pengusaha-pengusaha yang ada di daerah kota Sulawesi Utara ini apabila punya modal untuk membantu para petani, ya. Tapi pada prinsipnya pemodal ini tentunya akan melihat kepada petani yang sekarang lagi menjerit. Kalau mereka ingin membantu, maka bantulah kami sebagai petani. Belilah harga cengkeh kami dengan harga yang wajar. Ya, harga yang wajar. Jangan kami selalu dirugikan saat mana kami petani pada hakikatnya rata-rata kami petani adalah perekonomian kelas menengah ke bawah. Kalaupun ada petani kelas menengah ke atas itu hanya sedikit, tapi 60-70% bahwa petani cengkeh yang ada di Sulawesi Utara adalah kelas menengah ke bawah. Oleh sebab itu tidak memiliki modal. Baik. Nah, kalau kami tidak memiliki modal, apapun yang kami punya dalam hal ini adalah cengkeh, mau murah mau mahal tetap kami jual kepada mau para tidak pengusaha. mau harus dilepas ya. Mau Pak tidak James. mau, itu kata orang wajib hukumnya karena akan membiayai kebutuhan kos yang ada pada saat mana kami mengerjakan pemetikan ini. Baik. Nah, itu harapan kami. Tentu terima kasih bagi para pemirsa yang ada kepedulian untuk kami memintakan kepada pengusaha. Tapi harapan besar kami adalah kepada pemerintah
kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Pak James Doringin. Ini beliau adalah petani cengkeh dari Sonder ya, Pak Ya. James, itu harapannya. Kemudian dari Pak Denny Sorongan, silakan ini mungkin kepada pemerintah, kepada masyarakat juga silakan ini sebelum kita. closing. Kalau jadi closing statement juga boleh. Ya, kami dari Forum Peduli Petani Cengkeh juga ya ingin menyampaikan ya, sebenarnya sudah banyak suara yang mengatakan ya, sebenarnya cengkeh ini adalah mengharumkan ya, aromanya menggiurkan. Tetapi dari petani mengatakan nasi petani cengkeh tidak seharum aroma cengkeh. Oleh sebab itu ya, kami berharap banyak kepada pemerintah, dalam hal ini pihak eksekutif, juga dari pihak legislatif. Jangan diam, dan pemerintah yang ada supaya cepat melakukan kontrol, mengawasi pergerakan harga jual supaya tidak akan anjlok lebih jauh lagi. Dan harapan kami ya ini sebagai closing statement kami ya. Silakan Pak Denny. Ya, karena cengkeh ini ada merupakan komoditas andalan Sulawesi Utara yang memiliki andil dalam pembangunan ekonomi Sulut ya. Ya, kami berharap ya petani tidak akan terus putus asa dengan keadaan harga jual ini. Karena apa? Kami berharap juga cengkeh ini akan memberikan harapan untuk kemakmuran para petani cengkeh ya. Dan kami juga masih optimis bahwa cengkeh ini terus memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat dan tetap menjadi primadona daerah Sulawesi Utara dan selalu akan menebar aroma dan pesona bagi kemajuan pembangunan ekonomi Sulut. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Denny Sorongan, Ketua Forum Peduli Petani Cengkeh Sulawesi Utara. Terakhir Pak Jefferson, ini yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita pagi ini, jeritan petani cengkeh. Silakan. Iya. Oleh karena cengkeh berkaitan dengan hayat hidup orang banyak, orang Sulawesi Utara yang sangat mengharapkan hasil panen saat ini akan menguntungkan ya bagi seluruh para petani cengkeh yang ada dan masyarakat itu sendiri. Maka saya sangat berharap bagi Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli dan Stephen Kando, kalau kasihan sayang para masyarakat, tolong akar begitu, tolong akar. Jangan bermain mata dengan para perusahaan atau industri rokok dan lain-lain. Jangan ambil Rp1 pun hasil dari keringat daripada rakyat yang ada di Sulawesi Utara. Jadi dalam kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur, saya percaya harga cengkeh yang saat ini bisa dinikmati atau produksi cengkeh bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Jefferson Waniwanta, pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara juga sudah bisa berhadir bersama kami di Forum Kawanua. Terima kasih juga untuk bapak-bapak narasumber yang lain. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kami, menyaksikan kami pagi hari ini, sudah memberikan pertanyaan juga. Mohon maaf yang di live streaming juga ada beberapa yang say hi, terima kasih. Dan pemerintah Sulawesi Utara memang sejatinya punya program, mari coba kobong, mari coba tanam. Ya. Itu jadi salah satu program unggulan dari pemerintah Sulawesi Utara. Memang sebenarnya tanaman-tanaman yang masa panennya singkat, tapi juga kalau tanam juga yang masa panen juga yang seperti cengkeh, jangka panjang juga, itu juga menjadi salah satu program yang sangat-sangat baik. Jadi memang itu menjadi harapan kami bersama. Tidak hanya kemudian masyarakat sudah menanam, tapi juga mohon untuk diperhatikan juga untuk harga cengkeh. Dan saya rasa juga memang pemerintah Sulawesi Utara juga punya niat yang baik untuk memperhatikan petani cengkeh, memperhatikan masyarakat Sulawesi Utara. Saya Steve Kolibu mengucapkan terima kasih untuk Anda semua dan juga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini. Saya ingatkan Anda nanti di pukul 10 ada program acara Jaksa Menyapa. Anda juga kami undang untuk bisa menonton, menyaksikan dan mendengarkan kami di program acara selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa di Forum Kawanua dengan edisi selanjutnya. Bersatu